Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa hadir dan juga dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan webinar mengenai sex education pada anak usia dini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Leli Halimah selaku dosen pengampu mata kuliah pelibatan orang tua dalam PAUD, kemudian juga kepada teman-teman yang berkenan hadir dalam webinar kali ini. Baiklah teman-teman, sex education pada anak usia dini ini masih dikatakan tabu gitu ya pada orang tua maupun guru gitu. Nah, bagaimana sih kita menyikapi hal tersebut? Marilah kita saksikan ya dan perhatikan juga mengenai webinar sex education pada anak usia dini. Mungkin dari pematerinya di sini ada Teh Repi Nurila, kemudian juga ada Teh Dira Karsini dan juga Teh Regina Gunawan. Nah, ini juga Teh Repi, Teh Dira dan Teh Regina merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini UPI Kampus Cibiru. Nah, bagaimana nih para narasumber, apakah sudah siap? Siap. Sudah siap, alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ya untuk pematerian pada webinar kali ini. Nah, untuk pemateri yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Teh Repi Nurilah. Teh Repi, nih, saya mau tanyakan dulu kabarnya. Teh Repi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, Teh Dewi. Teh Dewi juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Teh Repi ini sudah siap belum nih mau menyampaikan ilmunya? Pasti dong. Insya Allah pasti siap. Ya. Alhamdulillah sudah siap, dan juga ini pesertanya juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengar mengenai pematerian dari Teh Repi sendiri. Makanya Teh Repi boleh Sebelumnya teman-teman sekalian, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Baik, teman-teman, apakah sudah terlihat? Belum, Teh Repi. Ini sudah? Share screen-nya belum, Teh Repi. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Teh Repi. Baik, terima kasih. Oke, kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terdengar suara saya, teman-teman? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik. Oke, teman-teman. Terkait mengenal pendidikan sex and education. Nah, kita lanjut ya pada sesi selanjutnya. Apakah penting bunda-bunda mengenal tentang sex and education ini? Ya, tentu ya, sangat penting karena orang tua itu merupakan aktor utama dalam pendidikan anak usia dini. Kita ibaratkan orang tua itu sebagai wahana anak, karena orang tua yang paling tepat untuk memberikan pendidikan seks pada anak usia dini. Anak usia dini juga
kita ingin tahu yang tinggi cara orang tua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak. Mungkin salah satu pertanyaan mereka itu salah satu hal penting adalah menjawab pertanyaan sang anak dengan jujur. Tentu kejujuran itu sangatlah penting untuk kita mengenalkan sex education pada usia dini. Baik, selanjutnya bisa lihat ya teman-teman, seks selama ini jika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbesit dalam benak sebagian besar orang adalah hubungan seks. Padahal seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan antara laki-laki juga perempuan secara biologis. Sementara seksualitas itu menyangkut beberapa hal, antara lain bisa dilihat yang pertama dimensi biologis. Nah, dimensi ini tuh berkaitan dengan organ reproduksi, cara merawat kebersihan dan kesehatan. Yang selanjutnya itu ada dimensi psikologis, yang dimana itu seksualitas berkaitan dengan identitas atau peran jenis perasaan terhadap seksualitas dan bagaimana menjalankan fungsinya sebagai makhluk seksual. Lanjut yang ketiga yaitu ada dimensi sosial. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana seksualitas muncul antara relasi manusia serta bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas dan pilihan perilaku seks gitu ya. Oke, maaf. Yang keempat yaitu ada dimensi kultural. Nah, ini itu menunjukkan bahwa perilaku seks itu merupakan bagian dari budaya yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, yaitu ada pendidikan seks, vulgar, tabu. Nah, kita mengenal lagi terkait pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi atau yang disebut KESPRO. Nah, ini tuh istilah kerennya sex education ya. Sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja. Sex education ini tuh harus sudah diberikan ya, karena memberikannya itu baik melalui pendidikan formal maupun informal itu sangat penting untuk mencegah terjadinya seks sejak dini ataupun pendidikan seks ini tuh mampu maupun pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jadi kita tuh mengenalkan kesehatan reproduksi yang baik selain tentang cara mencegahnya, kita pun harus mengenalkan tentang kesehatan dan cara mencegah penyakit-penyakit pada kesehatan reproduksi. Nah, meninjau juga berbagai fenomena ya yang terjadi di Indonesia, adanya pro dan kontra gitu di masyarakat lantaran adanya anggapan bahwa membicarakan seks adalah hal yang tabu dan pendidikan seks akan mendorong remaja untuk berhubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih memandang pendidikan seks seolah sebagai suatu hal yang vulgar seperti itu ya. Adapun tabu gitu berdasarkan sudut pandang psikologis pendidikan seksual sangat diperlukan gitu bagi perkembangan remaja maupun anak usia dini dengan harapan agar anak usia dini dan anak remaja juga tidak memiliki kesalahan persepsi terhadap terhadap seksualitas dan tidak terjebak pada perilaku yang kurang bertanggung jawab baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Mungkin seperti itu penjelasan atau sedikit ilmu terkait sex education dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, ya terima kasih kembali nih Teh Revi tadi telah menyampaikan mengenai pentingnya sex education pada anak usia dini. Nah, teman-teman, dan mungkin kita juga ini ya lebih penasaran lagi nih mengenai sex education pada anak usia dini. Nah, di sini pemateri yang kedua ada Teh Regina ya. Mohon maaf ada Teh Dira.
Nah, Teh Dira sendiri apakah sudah siap Teh Dira untuk menyampaikan materinya? Sudah Teh Dwi. Iya, alhamdulillah ya. Nah, teman-teman yang lain juga sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Teh Dira. Mangga Teh Dira nih, boleh menyampaikan. Baik, terima kasih Teh Dwi atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya pendidikan seks dan tujuan pendidikan seks sesuai perkembangan anak. Boleh digeser Teh Revi? Um, Teh Revi PPT-nya udah digeser. Mohon maaf, di teman-teman ada itunya nggak PPT-nya? Oh iya, PowerPoint-nya tadi hilang. Boleh Teh Revi saya screen lagi. Nah, sekarang udah ya. Oke, lanjutkan kembali. Jadi isi materinya itu ada dua. Yang pertama yaitu mengapa pendidikan seks itu penting, dan yang kedua yaitu tujuan pendidikan seks yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Next, Revi. Nah, mengapa gitu ya pendidikan seks itu penting? Karena kita tahu gitu ya bahwa saat ini itu maraknya terjadi kasus pelecehan seksual baik itu pada remaja maupun pada anak-anak. Seperti kasus yang terjadi di Luwu Timur, di mana kasus pelecehan seksual ini tuh dilakukan oleh keluarga korban sendiri, yaitu ayahnya sendiri gitu ya. Dan itu merupakan apa ya, tamparan bagi kita gitu ya, bahwa pendidikan seksual di Indonesia itu masih belum cukup baik gitu ya diterapkan di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan anak-anak gitu ya. Itu juga mungkin menjadi penyebab akan tingginya kasus pelecehan seksual pada anak. Next, Revi. Nah, yang kedua yaitu alasan kenapa pendidikan seks itu penting, karena masih banyak remaja yang tidak sadar pernah jadi korban kekerasan seksual. Contohnya yaitu di mana gitu ya remaja perempuan itu selalu di catcalling gitu ya oleh anak laki-laki. Tapi karena mereka itu tidak tahu gitu bahwa itu tuh termasuk ke dalam pelecehan seksual, jadi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka itu sudah menjadi korban dari pelecehan seksual. Yang selanjutnya, Teh. Nah, ada tujuan pendidikan seks sesuai usia perkembangan anak. Yang pertama yaitu ada usia balita, yaitu usia 1 sampai 5 tahun, di mana tujuan pendidikan seks ini itu untuk mengenalkan organ-organ untuk mengenalkan organ seks yang dimiliki dan juga menjelaskan fungsi serta cara melindunginya. Yang kedua yaitu ada usia sekolah, yaitu pada usia 6 sampai 10 tahun. Tujuannya itu untuk memahami perbedaan jenis kelamin dan cara membersihkan alat genital dengan benar. Yang ketiga yaitu usia menjelang remaja, yaitu tujuannya untuk menerangkan masa pubertas dan karakteristik serta menerima perubahan dari bentuk tubuhnya. Yang keempat yaitu ada usia remaja untuk memberi penjelasan mengenai perilaku seks yang merugikan seperti seks bebas dan menanamkan moral serta prinsip menolak untuk seks pranikah. Next, Terapi. Nah, yang kelima yaitu ada usia pranikah, yaitu tujuannya untuk pembekalan pada pasangan yang ingin menikah tentang hubungan seks yang sehat dan tepat. Yang terakhir yaitu adalah tujuan untuk usia setelah menikah untuk memelihara pernikahan melalui hubungan seks berkualitas dan berguna untuk melepaskan ketegangan dan stres. Paling segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.
Baik, ya terima kasih kembali Teh Dira Karsini tadi telah menjelaskan begitu banyaknya ya pelecehan seksual pada dekat gitu ya, termasuk oleh keluarganya sendiri. Tadi disebutkan ada yang dilakukan oleh ayahnya sendiri gitu ya. Nah, teman-teman, boleh sekarang kita lanjut ya untuk menambah wawasannya mengenai sex education pada anak usia dini. Nah, di sini ada Teh Regina yang merupakan pemateri terakhir nih. Teh Regina, apakah sudah siap untuk menyampaikan dan berbagi ilmu nih pada teman-teman? Iya, bismillah, saya siap nih. Teman-teman, suara saya terdengar jelas? Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, boleh Teh Regina. Kita mulai saja ya. Sebelumnya teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Alhamdulillah. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pengarahan seks edukasi untuk anak usia dini di rumah. Coba sebutkan satu kalimat yang terbenak di pikiran kalian mengenai seks edukasi. Wah, pasti, aduh bahas seks nih. Aduh gimana ya gitu. Tabu banget gitu. Ada rasa kekhawatiran di dalamnya gitu ya. Padahal konotasi seks edukasi ini banyak tadi sudah dijelaskan oleh terapi, Teh Dira, bukan hanya sekedar konteks berhubungan badan saja, tapi merawat reproduksi, mempersiapkan pubertas dan lain sebagainya, banyak sekali halnya gitu ya. Nah, biasanya para orang tua banyak yang kontra nih, gak mau saya mah ngajarin anak gitu, pendidikan seks edukasi. Apaan deh masih anak kecil istilahnya gitu. Kenapa banyak pemikiran orang tua yang demikian? Karena mereka bingung bagaimana cara menjelaskan pendidikan seks edukasi yang benar kepada anak. Gitu. Bingung nih, gimana ya saya ngomongin ke anak masalah seks, anak kan masih kecil gitu. Padahal kita bisa mengajarkan demikian gitu. Ada tips dan triksnya. Mari kita akan belajar bersama. Tapi sebelum kepada pematerian, aku mau tampilin satu video. Mungkin operator bisa nampilin satu videonya. Mari kita kaji bersama-sama. Ini kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan atau koneksinya tidak stabil, boleh diinterupsi ya di kolom chat. Oke, mantap. Sudah ada videonya? Boleh ditonton dulu. Langsung kepada menit 1:10. Suaranya tidak ada ya? Apa dari saya saja? Saya suaranya nggak ada. Tapi intinya gini. Sambil videonya berjalan, saya sedikit menjelaskan bahwa ada satu kasus di mana seorang ayah melakukan kekerasan seksual kepada anaknya, gitu lah. Sekelas atau status ayah gitu loh. Harusnya logikanya boleh di stop dulu mungkin ya, karena intinya tuh bisa dilihat bukti barang buktinya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, oke. Jadi sekelas ayah pun bisa menjadi pelaku. Apa yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah ruang publik itu sudah bukan lagi tempat yang aman bagi kehidupan anak. Bukan anak aja, mungkin manusia mungkin ya. Baik lembaga, sekolah, kampus, tempat bermain, itu merupakan salah satu bentuk nyata di mana kejahatan seksual dapat terjadi di tempat dan dianggap paling aman menurut kita. Pelaku tuh banyak memainkan peran dan korbannya tuh bukan hanya perempuan. Nah, jadi makanya kenapa orang tua perlu pembekalan hal itu agar dapat mengikis atau menyekat gitu ya kasus-kasus selanjutnya. Ada mungkin orang tua yang beranggapan teteh aku mah anaknya masih kecil gitu, dan mana mungkin kakaknya, omnya, kakeknya gitu ya dapat tergiur untuk melakukan hal keji tersebut. Jangan salah, justru anak-anak rentan menjadi korban. Kenapa? Yang pertama, karena anak itu mudah terpengaruhi dan diiming-iming. Terutama pelakunya itu mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lingkungan gitu dalam kehidupannya. Jadi misalnya nih, Dede,
nanti om beliin es krim ya, tapi kita harus main kuda-kudaan dulu gitu. Tapi jangan dikasih tahu mama ya, nanti kalau dikasih tahu mama, om nggak akan kasih es krim lagi. Anak itu kan akan mudah terpengaruh, terutama bagi orang-orang yang dia kenal, terus dia sudah memberikan trust yang begitu dalam kepada orang tersebut gitu loh. Lalu apa selanjutnya? Yakni anak tidak bisa mengekspresikan secara verbal atas apa yang dia alaminya. Jadi anak itu kemungkinan untuk membicarakan bahwa dia sudah menjadi korban tuh sangat minim sekali, karena anak bingung. Aku harus ngomong apa ya ke ibu ya? Tadi aku dipegang sama om, tadi aku dimainin sama om gitu. Mereka bingung bagaimana cara melaporkannya, dan juga mungkin mereka sudah terpengaruh atau didoktrin oleh pelaku-pelaku tersebut. Sehingga korban takut untuk melaporkan gitu loh. Hati-hati ya, teman-teman. Oke. Next. PPT-nya mungkin. PPT lagi. Ini pembekalan ya untuk kita sebagai calon orang tua atau mungkin sekarang sudah menjadi orang tua, harus mesti tahu tentang pentingnya pembekalan seks edukasi baik kepada anak maupun kepada diri kita sendiri. Oke, lanjut saja ke slide kedua. Tentang kekerasan seksual dibagi menjadi 2 bagian. Sudah terlihat? Oke. Jadi, dibagi menjadi 2. Apa itu? Kekerasan secara fisik dan kekerasan secara non-fisik. Artinya, kekerasan seksual itu bukan kita dihadapkan dengan berhubungan badan saja, langsung kita diperkosa. Enggak, guys. Jadi ternyata ada non-fisiknya. Mungkin ketika saya jabarkan nanti, teman-teman sekalian, gak sadar, gak ngeh bahwa ternyata kita juga pernah menjadi korban gitu. Oke, yang pertama adalah kekerasan seksual pada anak secara fisik. Yang pertama, menyentuh area intim atau kemaluan anak untuk memenuhi gairah si pelaku. Yang kedua, membuat anak menyentuh bagian private atau kemaluan pelaku. Yang ketiga, membuat anak ikut bermain dalam permainan seksualnya. Dan yang terakhir, memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan atau anus si anak. Itu yang secara fisik. Yang tidak secara fisik nih, yang jarang banget kita sadari. Apa sih yang pertama? Menunjukkan hal-hal yang bersifat pornografi pada anak, entah itu video, gambar, atau lain sebagainya. Yang kedua, menyuruh anak berpose tak wajar. Nah ya, hati-hati untuk kita yang punya adik, ponakan, kita kasih baju yang sedikit terbuka, mungkin menurut kita itu lucu, tapi bagi pelaku-pelaku yang berkonotasi dia memiliki masalah psikologis seperti pedofil, itu bisa menarik birahinya. Hati-hati ya, teman-teman semua. Yang selanjutnya adalah menyuruh anak untuk menonton video porno secara bersama. Dan yang terakhir, mengintip atau menonton anak yang sedang mandi atau sedang ada di dalam toilet. Nah, ini poin penting untuk teman-teman semua yang baik punya anak, punya adik, punya ponakan. Tanamkan rasa kemaluan kepada anak. Artinya gimana? Kenapa sih banyak hal tersebut gitu terjadi di lingkup keluarga? Karena kurangnya pendidikan seks edukasi baik kepada pelaku atau pada anak. Anak misalnya karena masih kecil dibiarkan mandi, telanjang, lari-larian di teras atau di tempat ruang makan yang dilihat sama kakaknya, sama omnya, sama kakeknya yang saya tidak sadar itu bisa mengundang birahi mereka. Nah, itu ajarkan kepada mereka untuk lebih menghargai privasi diri mereka sendiri dan juga ajarkan untuk kemandirian gitu. Ayo belajar mandi sendiri, tutup pintunya, mandinya kalau boleh takut gitu ya, nanti ibu temenin. Itu istilahnya begitu. Nah, itu untuk jenis kekerasan seksual. Selanjutnya boleh? Banyak banget nih. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis pelecehan seksual. Wah, banyak banget. Aduh, jenisnya ini ya. Ada pelecehan gender, di mana menghina atau merendahkan jenis kelamin. Terus ada perilaku menggoda. Nih, buat teman-teman semua, mungkin yang punya gebetan, ya, atau punya temen yang naksir, itu suka nyinggung atau misalnya bercandaan, open BO nggak? Mau nggak kamu pap A, B, C, D gitu loh. Terus dia nelponin kalian tanpa henti-hentinya. Itu juga termasuk dalam kekerasan seksual. Pelecehan seksual.
Lalu penyuapan seksual, tentu saja ini penyuapannya tadi seperti iming-iming atau dijanjikan suatu imbalan gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah pemaksaan seksual. Jadi pemaksaan seksual itu memaksakan aktivitas seksual beriringan dengan ancaman hukuman. Contohnya, ini koreksinya. Contohnya kayak begini, di PAUD ya, misalnya Dedek, Pak Guru lihat kamu kemarin ngompol di celana. Mau nggak Pak Guru sebarin tuh kamu ngompol di celana ke teman-teman kamu? Kalau kamu nggak mau, ayo kita main di kamar mandi misalnya gitu. Nah itu salah satu kasus pemaksaan seksual. Jadi adanya ancaman pemaksaan juga itu. Jadi double kill ya. Yang selanjutnya adalah pelanggaran seksual. Itu mah sudah jadi ya. Maksudnya sudah kepada ranah menyentuh, merasakan atau meraih secara paksa, dan juga ada penyerangan seksual gitu. Jadi banyak banget lah, ada ajakan, sentuhan, terus isyarat, lelucon, menyentuh, berbicara, dan menampilkan gambar-gambar atau video dan lain sebagainya. Next, selanjutnya. Boleh selanjutnya? Nah, ini ada bagaimana cara menyampaikan pendidikan seks yang tepat. Ini poin pentingnya. Bagaimana kita memposisikan sebagai keluarganya, sebagai ibunya, gurunya, ataupun mungkin teman-teman yang ada di lingkungan anak. Yang pertama apa? Mengenalkan perbedaan lawan jenis. Jelaskan kepada anak bahwa Tuhan menciptakan dua gender. Apa? Perempuan dan laki-laki. Lalu yang selanjutnya, memperkenalkan organ seks. Ini caranya cukup mudah. Kalau misalnya kita kebingungan, ada sinyalnya ini sepertinya. Oke. Memperkenalkan organ seks. Caranya mudah. Kalau misalnya kita kesulitan menjelaskan organ seks pada anak, gimana caranya? Itu menggunakan boneka atau media pembelajaran boleh. Terus ketika mandi atau apapun itu, perkenalkan anak secara singkat organ tubuh yang ia miliki, seperti rambut, kepala, tangan, kaki, perut, serta jangan lupa bagian penis dan vagina. Perlu diingatkan kepada teman-teman semua ketika menjelaskan kepada anak, ya, jangan pakai kata-kata yang ada pengistilahan gitu. Itu membuat anak bingung. Terlebih kan anak usia dini ini memang maksudnya rasa ingin tahunya tinggi. Misalnya, kamu jangan pegang apem kakakmu, kamu jangan pegang burung kakakmu. Maksudnya konotasinya kan burung, bagi anak burungnya yang bisa terbang gitu loh. Burung merpati atau kenari dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksudkan dalam ibu ini adalah penis atau vagina. Jadi memang harus ada kejujuran dan sejelas-jelasnya, tapi harus diperhatikan juga terkait dengan usia anak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah menghindari anak dari kemungkinan pelecehan seksual. Jadi tegaskan kepada anak, nah kalau ada yang sentuh bagian intim Anda, laporkan kepada mama. Misalnya, ada yang sentuh itu selain mama, selain dokter, dan kalau dokter pun, kalau ayah kamu pun, itu harus ada mama. Harus ada bimbingan mama. Gitu. Misalnya, kalau anak perempuan, dan laki-laki juga sama, demikian gitu ya. Nah, untuk selanjutnya informasikan tentang asal-usul anak. Anak itu lahir dari perut, bukan dalam batu. Jadi, kita juga mungkin panjang ya bahasanya, kenapa anak ada, kenapa lahirlah kakak, dan sebagainya, itu nanti bisa disiasati lah dengan mungkin kita berimajinasikan kepada anak, menceritakan hal yang bisa dianalogikan dan dikorelasikan dengan anak. Gitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah persiapan menghadapi masa pubertas. Jadi, alangkah baiknya kalau masa-masa pubertas itu, atau masa-masa di mana anak puber, itu informasi yang didapatkan harusnya dari orang tua sih. Jarang banget kan kita semua rata-rata nih yang menstruasi atau yang berkaitan dengan masa-masa pubertas tuh taunya dari teman. Mens itu gimana sih? Sakit gak? Keluar darah. Kamu kok payudaranya udah keluar? Sakit gak? Gitu. Sakit gak kamu payudaranya keluar gitu? Kok tumbuh dan sebagainya? Itu taunya dari temennya kadang-kadang. Yang kalau misalnya temannya salah menjelaskan, jadi informasinya takutnya ke hal negatif gitu. Makanya orang tua harus punya pembekalan demikian.
Gitu. Nah, sekian dari saya mungkin ya. Ada lagi tidak pembahasan selanjutnya? Nah, ya sekian dari saya teman-teman semua. Lumayan panjang ya. Ternyata pembahasannya cukup luas gitu. Nah, Umi, boleh saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih banyak nih Teh Regina Gunawan ya, sangat membantu sekali nih pemahaman kita mengenai sex education pada anak usia dini. Nah, alhamdulillah dari narasumber tadi telah menyampaikan materinya dan juga telah membagi gitu ya mengenai pengetahuannya. Nah, dari teman-teman semua apakah ada pertanyaan? Ya, kita membuka satu pertanyaan ya. Alhamdulillah di sini ada Teh Nadia Ramdaniansah. Ya, mangga Teh Nadia Ramdaniansah boleh secara chat ataupun boleh langsung ya open mic. Mangga Teh Nadia boleh disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Nadia Ramdaniansyah, izin bertanya. Tadi kan dijelasin cara pengenalan seks kepada anak secara tepat. Nah, ada nggak sih cara lain untuk memperkenalkan seks edukasi ke anak yang lebih baik, yang baik intinya? Terima kasih. Baik ya, terima kasih banyak Teh Nadia atas pertanyaannya. Untuk pemateri ini apakah sudah siap untuk menjawab? Dari pemateri, mangga Teh Regina, Teh Dira, dan Teh Revi bisa dijawab. Mungkin pertanyaannya ditampung kali. Ada banyak yang begitu ingin bertanya. Mungkin ditampung dulu, Umi. Lanjut saja pertanyaan kedua. Ya baik. Untuk pertanyaan kedua ini udah ada Teh Indriani ya. Teh Indriani, mangga pertanyaannya boleh disampaikan Teh? Baik, terima kasih Teh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indriani Agustina. Apa tanda dan dampak dari kekerasan seksual bagi anak? Sekian, terima kasih. Ya, baik ya. Terima kasih Teh Indriani Agustina. Nah, teman-teman untuk pertanyaannya kita dua saja ya. Karena waktu juga ini ya. Ada satu lagi tadi. Mau satu lagi boleh? Ya, baik Kak. Oh iya baik. Jadi 3 pertanyaan ya. Boleh Teh Maulani ya, mangga. Teh Maulani, mangga boleh disampaikan pertanyaannya? Iya, terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi kan seks edukasi ini tuh penting ya diajarkan pada anak usia dini. Nah, kira-kira nih pada usia berapa sebaiknya orang tua mulai mengenalkan atau mengajarkan seks edukasi itu pada anak, dan gimana sih kita cara untuk memulai mengajarkan anak seks edukasi tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali Teh Maulani atas pertanyaan yang telah diberikannya. Nah, dari narasumber sendiri bagaimana nih? Apakah mau langsung dijawab saja pertanyaan dari teman-teman? Boleh. Silakan. Kami sudah memiliki jawaban. Nah, mungkin kita akan jawab dulu ya dari pertanyaan Teh Nadia Ramdaniansah tadi juga kan yang pertama gitu ya. Mangga nih dari pertanyaan Teh Nadia, siapa nih yang mau menjawab dari narasumber? Mangga Teh Regina, Teh Dira ataupun Teh Repi, mangga. Izin menjawab tadi. Iya, mangga Teh Dira. Ya kan tadi pertanyaan dari Teh Nadia itu bagaimana gitu ya cara mengenalkan seks edukasi pada anak selain yang tadi yang telah disebutkan oleh Teh Regina gitu ya. Izin menambahkan beberapa gitu ya. Kita bisa mengenalkan pendidikan seks pada anak yaitu dengan mengenalkan rasa malu gitu ya. Dimana kan kalau di masyarakat kita tuh anak-anak itu biasanya pipis di mana aja gitu ya.
di jalan, di mana gitu, di tempat umum yang memang itu bukan ranahnya untuk dia buang air kecil di sana gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tua bisa mengenalkan gitu, itu tuh gak boleh gitu, harusnya kamu tuh malu kan diliatin sama orang, nanti orang tuh lihat dan gimana-gimana gitu ya. Jadi kita tuh bisa mengenalkan rasa malu kepada anak gitu. Nah, yang kedua, menurut saya gitu, orang tua juga bisa melakukan diskusi, tapi diskusinya bukan diskusi yang berat atau gimana, tapi diskusi yang simple gitu pada anak tentang seks edukasi. Paling segitu saja. Teh Dwi, tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya begitu nah Teh Nadia mengenai jawaban ya dari Teh Dira Karsini sendiri. Nah, apakah dari Teh Regina dan Teh Revi apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Nah, mungkin dari saya cukup sudah jelas dari Teh Dira juga. Terima kasih. Iya, kalau dari Teh Regina bagaimana? Kalau dari saya sih cukup ya, mungkin itu juga salah satu pembahasan yang tadi saya bawakan, boleh menggunakan APE, media, ataupun juga menanamkan nilai moral dan pengkokohan gitu, mentality kepada anak untuk lebih aware atau lebih waspada gitu ke depannya. Baik ya, nah bagaimana nih dari Teh Ramdhaniansa nih? Aku pertanyaan jawaban dari narasumber. Alhamdulillah sudah cukup, Teh. Terima kasih. Alhamdulillah ya, sudah cukup ya. Nah, selanjutnya mangga dari pertanyaan dari Teh Indriani ya, pertanyaan kedua tadi. Mangga bisa dijawab oleh narasumber Teh Regina, Teh Dira, dan juga Teh Revi. Boleh sekali ya untuk pertanyaan Indrian ini mungkin yang tadi berhubungan dengan materi yang saya bawakan. Apa sih tanda atau dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak? Itu banyak banget ya. Yang pertama tuh tandanya dulu deh. Tandanya dulu ada gini, maksudnya kenapa sih kita perlu tahu tanda dan dampaknya kepada anak? Karena tadi karakteristik anak itu kadang takut untuk ngomong ke orang tua, jadi bagaimana cara kita tahu bahwa ternyata anak kita ini korban loh secara tidak sadar gitu. Kita harus mewaspadai itu. Apa gejalanya, apa tandanya yang bisa kita analisis gitu. Yang pertama ini tanda psikologis dulu kali ya. Adanya perubahan perilaku. Misalnya anak yang awalnya tuh ceria, terus tiba-tiba pendiam, nggak banyak ngomong, itu kita harus waspada dan curigai. Ini kenapa nih anak kita nih, ada apa gitu. Dan harus ditelusuri gitu, apa sih penyebabnya gitu. Itu harus hati-hati. Terus yang selanjutnya adalah dia takut terhadap pelaku, misalnya nih pelaku lewat, padahal dia nggak nyapa, nggak ke rumahnya atau lewat gitu. Dia ada rasa takut, lari dan lain sebagainya, atau takut dengan satu tempat gitu ya, mungkin tempat mereka melakukan itu sehingga ada traumatik di dalamnya. Nah itu juga harus dicari tahu gitu, kenapa. Lalu juga apalagi ya, sering mimpi buruk dan lain sebagainya gitu. Itu untuk berbagai ada beberapa gitu dari banyaknya tanda-tanda secara psikologis yang terjadi pada anak. Lalu yang fisiknya apa? Yang pertama tuh anak misalnya mengeluh, mama ini di kemaluan dede tuh keluar darah misalnya, keluar cairan, atau sakit gitu loh, berulang-ulang setiap buang air kecil dan lain sebagainya, nyeri saat duduk atau berjalan. Nah itu kita bisa lihat, wah kenapa nih, ini harus hati-hati nih. Wah gitu, hati-hati guys. Kita kan bisa membedakan mana yang sudah fase menstruasi dan mana yang belum. Bayangkan anak 3 tahun sudah ada bercak darah di celana dalamnya, kita kan harus ini nih harus ditanda-tanyai gitu. Kenapa? Ada apa? Gitu. Nah itu tanda-tandanya. Lalu untuk dampaknya, dampak kekerasan atau pelecehan seksual pada anak.
banyak banget. Misalnya nih, ketidakseimbangan antara kemampuan sosial, emosional, dan kognitif. Terus juga adanya resiko penyakit kronis seperti HIV, penyakit jantung, dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada juga kebiasaan merokok, ketergantungan alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, dan lain sebagainya. Kenapa larinya ke narkoba? Gitu. Karena gini, ketika kita sudah berada di dalam circle kekerasan seksual atau kekerasan fisik, itu biasanya mereka seperti apa ya, ada lingkaran setan. Jadi biasanya anak-anak yang dididik dari kecilnya sudah dengan kekerasan, baik kekerasan fisik dan seksual, dewasanya juga dia kurang lebih seperti itu. Dia akan melakukan hal yang sama karena mungkin dia merasa kayak, ya udah keluarga gue sering melakukan itu, jadi udah biasa gitu loh. Aku dipukulin sama ayah karena udah biasa. Aku dipegang-pegang sama kakakku, dikremes-kremes sama kakak-kakakku atau adik-adikku itu udah biasa. Jadi mereka juga akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang di lingkungannya gitu. Terus obat-obatan juga mungkin itu dampak dari mereka stres berat, depresi, trauma gitu. Ini gimana cara nyelesainnya? Orang tuanya juga bingung. Kadang nih yang aneh dan yang sering terjadi di lingkungan kita adalah korban sering dinikahkan dengan pelaku. Itu tidak baik sebetulnya. Bayangkan dia harus menikah dengan orang yang melakukan kejahatan pada dirinya. Gitu. Bagaimana dia tidak depresi? Itu yang harus orang tua buka mindset-nya gitu, pola pikirnya. Dia pelaku, dia yang sudah mencederai anak Anda, dia yang sudah menghancurkan anak Anda, lalu tiba-tiba akan menjadi menantu Anda. Itu lucu. Nah, harus diluruskan pola pikirnya. Dan gangguan mental dan fisik dan lain juga sebagainya banyak sih sebetulnya kalau kita bahas di sini. Karena waktunya saya tahu ya ini terbatas, tapi mungkin kalau misalnya siapa yang bertanya? Teh Indri ingin lebih intens mengetahui dampaknya dan bagaimana cara kita sebagai orang tua mengetahui tanda-tanda anak mengalami kekerasan seksual, itu bolehlah japri. Nanti saya cantumkan nomor WA di bawah atau Instagram. Terima kasih. Ya, baik ya. Terima kasih banyak nih Teh Regina, sangat luar biasa sekali nih jawabannya. Nah, barangkali dari Teh Dira dan juga Teh Epi, apakah mau menambahkan? Mungkin dari saya sudah cukup tadi, sudah cukup. Nah, dari Teh Dira sendiri bagaimana? Ya, baik, sudah cukup ya. Nah, dari Teh Indri, apakah sudah cukup nih jawabannya dari narasumber? Apakah masih kurang nih? Alhamdulillah udah cukup jelas Teh. Terima kasih banyak untuk Teh Regina atas Alhamdulillah jawabannya. sudah cukup jelas ya. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih tadi yang disampaikan oleh Teh Maulani ya. Nah, boleh nih dari narasumber apakah sudah siap nih untuk menjawab pertanyaan dari Teh Maulani ini? Baik, terima kasih Teh Dewi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Teh Maulani yaitu terkait pada usia berapa sebaiknya orang tua mulai mengenal atau mengajarkan tentang seks pada anak dan bagaimana cara memulainya. Seperti itu mungkin ya. Memperkenalkan seks pada anak itu dapat dimulai sejak anak menunjukkan ketertarikannya untuk mempelajari anggota tubuh. Saat anak-anak mulai belajar tentang anggota tubuh seperti mata, telinga, hidung, dan sebagainya, saat itu juga orang tua mulai mengenalkan anggota-anggota intim gitu ya, mengenalkan anggota-anggota intim pada anak, yaitu yang tahapan pertamanya yaitu memperkenalkan seks kepada anak, memperkenalkan bahwa anggota intim itu adalah bagian dari tubuhnya. Mulailah dari bagian tubuh yang dimana terlihat sebelum memulai pada anggota-anggota tubuh yang tidak terlihat. Jadi perkenalkan anggota-anggota tubuh yang dapat terlihat oleh anak. Lalu ketika sudah mengenalkan anggota-anggota tubuh yang sudah terlihat oleh anak, perkenalkan yang tidak terlihat gitu ya, seperti sistem pencernaan, pernapasan maupun reproduksi. Adapun mulai mengenalkan anggota tubuh, itu tuh anak akan memulai memahami
bahwa adanya perbedaan antara anggota intim tubuh seperti jenis kelamin laki-laki ataupun jenis kelamin perempuan itu tuh berlanjut gitu ke pemahaman fungsi apa, yaitu fungsi yang paling dekat seperti laki-laki buang air kecil melalui kepunyaannya ataupun bisa disebut penis, lalu sementara sementara perempuan membuangnya menggunakan vagina ataupun keluarnya dari vagina. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kembali nih Teh Revi atas jawabannya. Nah, sekarang apakah ada yang mau disampaikan lagi tambahan dari Teh Regina dan Teh Dira, mangga? Ya, baik. Kalau dari Teh Regina sendiri bagaimana? Apakah sudah cukup atau ada yang mau ditambahkan? Oh, cukup. Ya, baik. Nah, itu ya Teh Maulani jawaban dari Teh Revi gitu. Apakah Teh Maulani sudah cukup nih atas jawabannya? Sudah sangat cukup, Teh. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih kembali Teh Maulani. Alhamdulillah ya teman-teman, rangkaian acara demi acara dari pembukaan hingga diskusi telah selesai. Kemudian kita juga sudah berada di penghujung webinar. Nah, sebelum ditutup, marilah kita foto bersama dulu ya, mangga. Kepada teman-teman yang berkenan untuk menghidupkan kameranya, boleh dihidupkan ya. Nah, mangga, udah ada nih, Teh Nabila sudah on cam. Ya, mangga teman-teman. Ya, baik. Kita mulai saja ya untuk sesi dokumentasi. Baik ya. Jadi itu sampai 3. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi ya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Alhamdulillah ya teman-teman, rangkaian demi rangkaian acara sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Teh Regina, Teh Dira, dan Teh Revi selaku pemateri. Nah, alhamdulillah kita juga semoga dapat mengaplikasikan gitu ya ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya Dwi Afla Paujiani selaku MC pada webinar kali ini, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Iya, oke. Saya juga sebagai pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Teh Revi, terima kasih untuk Teh Dira, Teh Dwi, dan lain sebagainya. Untuk teman